wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita kembali bisa hadir di dalam majelis ilmu, khususnya kelas latihan sholat khusyuk ya. Semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini sebagai tanda baik dari Allah, bahwa Allah menginginkan kita menjadi hamba-hambanya yang terbaik. Ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka akan difahamkan dalam urusan agamanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih Allah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas ya pengantar, mengulang pengantar sholat khusyuk ya. Sholat khusyuk sebenarnya penting atau tidak Bapak Ibu sekalian? Pentingkah sholat khusyuk? Ya. Sangat penting. Sangat penting, Masya Allah. Kenapa sangat penting? Ya, pertanyaan selanjutnya, kenapa sangat penting? Coba Karena Bapak Ibu. Ditanya itu. Karena sholat itu harus dilaksanakan, ada anjuran atau harus yang dilaksanakan. Ya. Karena yang pertama kali ditanya nanti sholat itu, Ustaz. Iya, betul. Karena betul diantaranya itu. Karena pertanyaan pertama nanti di yaumil hisab adalah sholat. Menunjukkan sangat pentingnya sholatnya. Jadi bahkan sholat ini menjadi barometer. Ya. Jika baik sholat kita, maka baiklah amalan-amalan yang lainnya. Jika buruk, maka amalan yang lainnya juga lebih buruk. Ya. Makanya kalau kita ingin memperbaiki diri kita, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki dunia dan akhirat kita, perbaiki sholat kita. Ya. Lakukan dengan khusyuk, betul ya. Karena kualitas perlu kita tingkatkan. Nah, nanti otomatis kuantitasnya ya, keseringan dari sholat itu akan semakin meningkat, karena orang kalau sudah merasakan nikmatnya sesuatu maka akan terus dia ulang-ulang begitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selain itu juga Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan sholat tidak menggunakan redaksi kerjakanlah sholat, lakukanlah sholat, tidak. Tetapi Allah menggunakan redaksi wa aqimis sholata atau wa aqimus sholata, yang artinya dirikanlah sholat ya, tegakkanlah sholat. Artinya sholat tidak cukup dilakukan saja, apalagi dilakukan seadanya, ala kadarnya ya, tapi lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan maksimal, dengan penuh semangat ya, dengan penuh kerinduan ya, seperti kita ketika ya mengerjakan pekerjaan kita ya, kita kalau bisa bekerja pada passion kita, sehingga kita melakukan dengan maksimal, dengan
penuh ketulusan, dengan penuh senang begitu. Nah, sholat itu sudah belum kita lakukan dengan sebenar-benar, dengan sempurna, ya. Dan lakukanlah sholat lidzikri, untuk mengingat aku, ya. Selama kita sholat, kita mengingat siapa? Mengingat Allah atau selain Allah? Ya, Macam-macam. macam-macam. Ya, kalau kita belum mengingat Allah, berarti belum melakukan sholat sesuai SOP-nya. Nah, coba kalau kita di perusahaan, kita sebagai pekerja pegawai, bekerja semau sendiri, ya, tidak menuruti SOP-nya, kira-kira gimana? Kita dimarahi atau dipuji? Ya, dimarahi, ya, ditegur, bahkan bisa dipecat, ya. Nah, maka kita harus, Bapak Ibu, memperbaiki sholat kita, pahami petunjuknya, pahami SOP-nya, ya. Jangan cuma dari sisi fikihnya saja sudah benar, karena sholat itu tidak cukup dengan fikihnya, tapi ada ilmu hatinya, ya, yang harus diperbaiki, harus dibekali agar sholat betul-betul dengan jiwa dan raga kita. Selama ini banyak orang yang sholat, tapi hanya sholat dengan badannya, hanya dengan lisannya saja, tapi pikirannya tidak sholat, hatinya tidak sholat, sehingga ketika dia masuk sholat, pikirannya melayang-layang kemana-mana, memikirkan ini, memikirkan itu, gitu ya. Karena memang dalam sebuah hadis pun demikian. Apabila seseorang masuk ke dalam sholat, maka datanglah setan dan mengganggu dia untuk mengingat ini, mengingat itu, sampai dia lupa berapa rakaat yang dia telah lakukan. Ya, baik. Ini juga sama. Sholat adalah amal pertama yang akan Allah hisab. Ini sudah kita sampaikan, ya. Terus juga ini, sholat adalah, ya, ada orang yang 60 tahun sholat ditolak seluruh sholatnya. Kenapa? La'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujuda. Karena dia mungkin menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujudnya. Jadi sholat harus dilakukan dengan sempurna, dengan hati-hati, dengan pelan-pelan, dinikmati. Seperti kita ketika makan, minum, itu kan pelan-pelan, dinikmati, ya, jangan terburu-buru, ya. Kemudian juga ilmu ini sangat penting, Bapak Ibu, karena ilmu yang pertama yang akan Allah cabut dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Akhrajal Imam Ahmad wa Tabrani bisanadin sahih anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi yang artinya, ya, ilmu yang pertama, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummati al-khusyu'. Ilmu yang pertama yang akan Allah cabut dari umat Nabi Muhammad adalah khusyuk. Ya, sehingga Bapak itu cari saja di masjid-masjid, di majelis taklim, ya, jarang sekali ustadz atau ulama yang membahas tentang sholat khusyuk. Kalau fikih sholat banyak, Bapak Ibu, ya, tata cara sholat banyak, ya, tapi yang membahas khusyuk dengan mendalam itu sangat jarang, Bapak Ibu, ya. Jadi membahas, mungkin kalau membahas khusyuk pun hanya kulit-kulitnya saja. Padahal kita perlu membahas bagaimana tata cara agar khusyuk di dalam sholat kita, prakteknya pun bagaimana. Itu ada caranya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi harus tahu teorinya, ya. Kita harus belajar teorinya, tata caranya, dan prakteknya. Karena khusyuk adalah apa? Ilmu praktek, bukan ilmu instan, ya. Butuh diulang-ulang, butuh dipraktekkan, ya. Apalagi setiap hari kita sholat 5 waktu.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita juga sudah menyinggung tentang macam-macam sholat, ya. Manusia atau kaum muslimin ketika sholat ini macam-macam. Ada orang yang sholatnya seperti sholat orang mabuk, atau sholatnya orang munafik, sholatnya orang yang celaka, sholat orang yang baru sholat, baru khusyuk di dalam sholatnya, ya. Nah, ini mungkin di antara kita ini masuk yang keempat ini, baru khusyuk. Alhamdulillah, ya, daripada seumur hidup kita tidak pernah mendapatkan pencerahan ini, ya. Kalau kita sekarang tergerakkan, ya, untuk belajar tata cara sholat khusyuk dan dibimbing dengan benar, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah, daripada sepanjang umur kita tidak pernah kita mendapatkan ilmu ini, apalagi mempraktekannya. Ya, ya, maka harus kita lakukan dengan benar-benar, Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan sampai kemudian kita absen nanti, dan nanti insya Allah setiap hari akan, atau setiap hari atau 2 hari sekali kita akan mengirimkan materi rekaman audio yang Bapak Ibu bisa dengarkan berulang-ulang, kemudian dipraktekkan, ya. Ada tulisan juga yang kami kirim. Nah, nanti silakan dipraktekkan, ya, dengan pelan-pelan, ya, dengan santai. Semoga kita mendapatkan apa yang kita harapkan selama ini. Kemudian ada khusyuk yang terjaga ketika kita udah melatih terus, ya. Maka kemudian ada khusyuk yang terjaga sampai menjadi karakter, sehingga sholat menjadi tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat yang mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga seolah-olah ada penghalang antara kita dengan maksiat, antara kita dengan dosa, gitu ya. Semakin sensitif diri kita dengan dosa, Bapak Ibu, semakin kita menjaga lisan, menjaga tangan, menjaga anggota tubuh dari yang haram. Itu fungsinya, ya. Tapi kalau orang sholat biasa saja tanpa ada khusyuk, maka sensitifnya itu tidak berfungsi, ya. Dia tidak sensitif dengan yang haram. Mau yang halal mau yang haram dimakan semuanya, dilakukan semuanya, gitu ya. Makanya kita perlu sholat dengan khusyuk, sholat dengan jiwa dan raga kita, anggota tubuh dan hati kita, pikiran kita, agar semakin sensitif diri kita terhadap sesuatu yang haram, ya, agar kita jauhi, gitu. Baik Bapak Ibu, sebenarnya akan kami masuk langsung kepada pembahasan bacaan iftitah, ya. Tapi kita belum ada PowerPoint-nya, jadi kita masuk ke bacaan Al-Fatihah langsung insya Allah. Cuma sebelum itu kami ingin mengingatkan tentang apa itu khusyuk. Khusyuk itu adalah sholat yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semuanya sebagaimana kalian melihat aku sholat, Bapak Ibu, ya. Gimana Nabi sholat, ya? Maka gerakannya harus sama seperti gerakan Nabi. Ucapannya juga, bacaannya juga sama seperti bacaan Nabi. Nah, insya Allah 2 hal ini nih Bapak Ibu sudah hatam, ya. Sudah hatam semuanya. Ucapan, gerakan, sudah hafal semuanya. Nah, yang masalah ini tumak ninahnya Bapak Ibu. Inilah yang akan kita latih insya Allah dalam sebulan ini, ya. Apa itu tumak ninah? Ini perhatikan. Tumak ninah adalah suasana jiwa dan raga dalam kondisi tenang, dalam kondisi tentram, damai, agar bisa membangun tafakur dan tadabbur, sehingga menjiwai gerakan dan bacaan sholat, ya. Karena agar bisa tafakur dan tadabbur butuh tumak ninah, Bapak Ibu sekalian.
Pernah ya ada sahabat yang ditegur oleh baginda Nabi, ya. Dia sholat di hadapan Nabi, kemudian dipanggil setelah selesai, disuruh sholat lagi. Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi kamu, karena sungguh kamu belum sholat, ya. Terus dia sholat lagi sampai 3 kali, disuruh ngulangi sholat, Bapak Ibu. Jadi ada sholat-sholat yang tidak dianggap oleh Nabi, walaupun kita sudah melakukannya. Ya, sampai akhirnya kemudian Nabi mengajarkan, kamu kalau sholat yang tumak ninah, ya. Tumak ninah ini termasuk rukun di dalam sholat, yang tenang, ya. Jiwa dan raga kita ditenangkan terlebih dahulu, fokus, ya. Karena apa? Ya, untuk bisa mentadaburi, untuk bisa mentafakuri bacaan sholat, maka dibutuhkan jiwa yang tenang terlebih dahulu, ya, fisik yang tenang, yang damai, ya. Perlu juga kita minta perlindungan kepada Allah agar tidak ada gangguan-gangguan dari setan, ya. Makanya dianjurkan baca An-Nas sebelum sholat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas. Ya, minta perlindungan kepada Allah, menyadarkan diri kita, ya, kita itu maha lemah, kita itu maha tidak berdaya. Hanya Allah lah yang bisa menghadirkan khusyuk pada diri kita, yang bisa menjauhkan dari godaan-godaan syaitan. Hanya Allah, gitu ya. Bahkan Nabi saja berlindung, Bapak Ibu, berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya, dan dari hati yang tidak khusyuk. Jadi khusyuk itu letaknya di dalam hati, ya, dan terceminkan di dalam anggota tubuh. Itu. Wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak didengar atau diijabah. Nah, setelah tumak nina butuh tafakur, yaitu menggunakan akal pikiran untuk memahami dengan baik dan sempurna bacaan sholat. Jadi orang kalau mau khusyuk, Bapak Ibu, harus memahami bacaan sholat, ya. Mustahil orang khusyuk sedangkan nggak paham bacaan sholat, gitu ya. Mungkin dia baru menduga-duga saja khusyuk. Jadi ada namanya khusyuk praduga, khusyuk hayalan, ya. Dia menghayal dirinya sudah khusyuk padahal belum khusyuk, ya. Karena syarat dasar orang bisa khusyuk ya paham apa yang dia baca, ya. Kemudian setelah itu baru tadabur. Tadabur itu apa? Ini lebih dalam lagi daripada tafakur, yaitu menggunakan akal pikiran, perasaan, dan hati. Coba, akal pikiran, perasaan, dan hati secara bersama-sama. Jadi tidak hanya badan kita saja yang sholat, tidak hanya lisan kita yang mengucapkan, tetapi akal pikiran kita juga digunakan, ya, diikut sertakan perasaan kita, ya. Hadirkan perasaan rendah, hadirkan perasaan hina, hadirkan perasaan lemah, kotor, ya. Kita itu semuanya hamba yang harus mengakui itu semuanya, ya, mengakui kelemahan kita, mengakui kehinaan kita sebagai seorang hamba. Dan kita juga harus merasakan betapa Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha suci, Allah lah yang maha besar, Allah yang maha segala-galanya, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita harus menempatkan Allah pada posisinya. Kita juga harus menempatkan kita manusia pada posisinya di mana. Jangan salah tempat, ya. Kita letakkan diri kita di tempat yang tinggi. Kita pintar, kita hebat, kita besar,
kita kaya, jangan. Baliknya, kalau bukan Allah yang memberikan kita kesehatan, bisa nggak kita belajar? Bisa nggak kita bekerja? Bisa nggak kita sholat? Ya, sebenarnya semua pemberian Allah itu anugerah. Ya, bahkan surga yang akan Allah berikan kepada kita adalah anugerah, bukan karena jeripayah kita, bukan karena ibadah-ibadah kita. Karena ibadah pun yang memberikan kesehatan Allah, yang memberikan ilmu Allah. Gitu. Nah, kita renungi Bapak Ibu dalam tadabur, nanti bacaan-bacaan sholat perlu ditadaburi, ya, dan diaplikasikan pada diri kita masing-masing. Mentadaburi tidak hanya memahami saja, tetapi juga mengaplikasikan diri kita masing-masing. Allahu Akbar. Apa itu maksudnya? Ya Allah, Engkaulah yang maha besar. Ya Allah, kami maha kecil. Kami harus mengagungkan-Mu terus ya Allah. Memang Engkaulah yang paling layak dibesarkan. Engkaulah yang maha kuasa. Engkaulah yang maha segala-galanya. Ya, sedangkan kami manusia kecil. Dunia semuanya kecil. Ya, dunia semuanya remeh, hina. Ya, kami tidak layak menghadirkan dunia-dunia dalam pikiran kami ketika sholat ya Allah. Allahu Akbar. Nah, ini namanya tumak ninah, tafakur, dan tadabur. Ya, jadi Bapak Ibu, kita ingat lagi filsafat buah kelapa ya. Kalau kita ingin bisa mentadaburi ya sholat, ingin bisa khusyuk di dalam sholat, ibarat orang yang sedang mau makan buah kelapa, ya perlu dibuang sabutnya itu dulu dibuang, sabut kelapanya itu harus dibuang. Setelah sabut kelapanya dibuang, apakah dia sudah bisa khusyuk? Belum. Ya. Ibarat orang kalau sholat masih ada kulit kelapanya, sabutnya, itu mau makan kelapa dengan ya sabut-sabutnya nggak bisa, harus dikupas dulu ya. Itu ibarat orang yang sudah mulai belajar terjemahan bacaan sholat ya. Tapi kan masih ada batoknya, bisa nggak dia kemudian langsung mentadaburi ya bacaan sholat hanya bermodalkan tahu artinya? Bisa, tapi sulit ya. Maka butuh apa? Dikelupas dulu batoknya. Batoknya dibuang dulu, baru nanti ada daging kelapanya. Daging kelapanya langsung dimakan bisa nggak? Bisa juga, tapi terlalu besar. Perlu dipotong-potong. Nah, itu ibarat orang yang sudah mulai mentadaburi, yang mempretel-preteli setiap bacaan sholat, dipotong-potong, dikasih kata kuncinya, clue-cluenya, ya, agar apa? Agar bisa dibawa di dalam sholat, agar bisa dijadikan memori di dalam pikiran dan hati kita, gitu. Jadi orang kenapa kok di dalam sholat ingat ini ingat itu? Karena di dalam hati dan pikirannya tidak ada memori-memori bacaan sholat. Akhirnya apa? Akan masuk segala sesuatu. Karena kosong, maka dimasuki segala sesuatu. Kita tadi habis ngapain, ingat ini, ingat itu. Ya, ingat dagang, ini pekerjaan, ini apa, keluarga. Karena kosong, sehingga bisa dimasuki. Tapi kalau penuh, ya memori itu diisi dengan bacaan-bacaan sholat, tadaburnya, penjiwaannya, kata kuncinya, maka insya Allah tidak akan masuk itu. Ya, ingatan-ingatan dunia, pekerjaan, kesibukan. Nah, inilah yang akan kita latih Bapak Ibu selama 1 bulan insya Allah ya. Filsafat bacaan sholat. Nah, insya Allah kita akan masuk pada bacaan Allahu Akbar terlebih dahulu ya. Nah, Bapak Ibu ketika mengucapkan Allahu Akbar bagaimana perasaannya? Ada yang mengucapkan tapi sama sekali tidak terlintas maknanya.
tidak terlintas artinya. Artinya saja nggak terlintas, cuma Allahu Akbar gitu. Pikirannya kemana? Entah, macam-macam. Nah ini derajat yang paling rendah. Na'udzubillah. Tapi alhamdulillah lah masih mau sholat gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian kita berhenti. Lanjut. Setidaknya kita tahu artinya. Allahu Akbar itu apa? Allah Maha Besar. Ya. Allah Maha Besar. Maksudnya itu apa? Allah Maha Besar. Ya, awas, bukan Allah Maha Besar fisiknya, bukan ya, karena Allah bukan fisik. Wah, Allah gede banget, ya lebih besar daripada gunung, lebih besar daripada langit, lebih besar dari alam semesta, bukan itu. Bukan fisik, Allah itu bukan fisik, jangan bayangkan fisik. Tapi yang dimaksud Allah Maha Besar adalah besar kekuasaannya, besar kasih sayangnya, besar keperkasaannya, kerajaannya, adabnya, kemuliaannya. Allah Maha Besar segala-galanya. Ya. Jadi kita semuanya manusia maha kecil sekecil-kecilnya. Maha kecil maksudnya bagaimana? Kita punya kekuasaan, tapi kekuasaan kita sangat kecil. Kita punya rasa rahmat, kasih sayang. Kasih sayang kita sangat kecil. Kita bisa mengadab orang, menyiksa atau menghukum orang, tapi hukuman kita sangat kecil. Kita nggak ada apa-apanya, ya. Walaupun orang yang terkuat di bumi itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu harus diaplikasikan, harus diterapkan pada diri kita, ya, dan terapkan pada Allah, ya. Berikan sifat-sifat yang layak kepada Allah. Akui sifat-sifat yang penuh dengan kesempurnaan untuk Allah, penuh dengan kebesaran untuk Allah. Ya, ini seolah-olah mengingatkan kepada kita agar kita tahu jati diri kita itu siapa. Ya, kita itu manusia yang lemah. Kita harus tahu, jangan sombong. Makanya orang yang sholat dengan khusyuk semakin tawadu ya dalam kehidupannya. Semakin paham dan sadar dirinya nggak layak untuk sombong. Walaupun dia orang pintar, walaupun orang kaya, walaupun punya jabatan, tapi semakin dia paham, semakin dia tahu diri, dia tidak akan sombong. Ya, ini orang yang sholat dengan sebenar-benarnya. Makanya dirubah ucapannya. Selama ini yang suka merendahkan orang lain, ya, selama ini yang suka meninggi-tinggikan diri sendiri, muji-muji diri sendiri, ya, dia sadar tidak ada yang layak dipuji, tidak ada yang layak dibesarkan kecuali Allah. Gitu. Jadi mengucapkan Allahu Akbar betul-betul dari dalam hati. Allahu Akbar, sadar, ya Allah hanya Engkaulah ya yang maha besar, ya Allah hanya Engkaulah yang maha kuasa, hanya Engkaulah yang harus dinomorsatukan, ya. Nah, kemudian kata kuncinya Bapak Ibu, apa konklusi ya dari ucapan Allahu Akbar, yaitu kekuasaan dan keperkasaan. Ya. Jadi pertama kali kita mengucapkan di dalam sholat adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, agar kita sadar kita harus tunduk kepada Allah karena dialah yang maha kuasa dan maha perkasa. Ya, kalau kita sudah masuk sholat, sudah jangan ingat yang lainnya kecuali Allah. Kalau kita sudah masuk sholat, sudah jangan sibuk dengan yang lainnya kecuali Allah. Ya, baik sibuk fisik kita, atau sibuk lisan kita, atau hati dan pikiran kita. Semuanya harus fokus kepada Allah. Apakah ini berat? Enggak berat. Ya, jangan dianggap ini harus mikirkan ini, enggak. Ini sama seperti ketika kita seumpama sedang membacakan puisi penuh dengan penjiwaan, itu sama. Ya, sama. Tapi kita nggak bisa baca puisi. Ya dilatih ya, seumpama kita mau semua bisa baca puisi asalkan mau dilatih penuh dengan penjiwaan. Ketika sedang semangat gimana
ya ekspresinya. Ketika sedang sedih gimana ekspresinya. Ya, orang kalau baca puisi kok tidak dengan hati, oh nggak bisa, nggak jadi. Atau orang sedang menyanyi nggak dengan hati, nggak jadi, ya. Nah, dengan hati begitu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya bacaan apa ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita tahu bahasa Arabnya ya. Dari kecil mungkin sudah hafal. Nah, setelah sudah tahu bahasa Arabnya, perlu kita tahu artinya. A'udzu billah. Kalau bisa perkata lebih baik lagi. A'udzu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, minasyaitoni, dari syaiton, ar-rajimi, yang terkutuk. Lebih bagus itu. Ya. Nah, kalau tidak bisa ya secara global, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Artinya saja cukup belum? Belum ya. Walaupun sedikit bisa, tapi perlu ditadaburi, perlu jadikan Allah sebagai lawan bicara kita. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, karena aku yakin hanya Engkau yang bisa melindungiku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan, karena aku yakin syaitan adalah musuhku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, karena aku sangat yakin Engkau bisa ya memenuhi hajatku, Engkau bisa melindungiku ya. Engkau yang maha kuasa, sedangkan aku tidak mampu ya Allah. Walaupun secerdas apapun, walaupun sehebat apapun, kita nggak bisa menundukkan syaitan itu ya. Selalu ada godaan-godaan. Allah lah yang menciptakan syaitan, Allah juga lah yang bisa mengendalikan, menundukkan syaitan ya. Nah, jadi ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aplikasikan betul pada diri kita dan pada diri Allah. Posisikan Allah pada posisinya, posisikan kita juga pada tempatnya. Ya. Kita akui betul maha lemahan kita, maha tidak berdayaan kita, ya. Dan maha butuhnya kita kepada Allah. Ya Allah, aku sangat butuh kepadamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata kuncinya apa? Berlindung. Ini konklusinya. Ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita sedang berlindung ya Allah. Karena manusia selalu butuh perlindungan. Ya. Coba kita setiap hari kan melakukan aktivitas. Kita di perjalanan ya. Mungkin bisa terjadi kecelakaan, bisa terjadi apa gitu ya. Bisa terjadi sakit apa ini. Kan kita butuh apa? Jaminan. Orang punya BPJS, orang punya asuransi, itu udah tenang gitu. Ya, kenapa? Karena kalau ada apa-apa, udah ada yang menjamin. Ini dijamin manusia. Masa kita nggak tenang ketika dijamin oleh Allah? Ya. Jadi ketika kita sholat itu menjadikan kita itu tenang, menjadikan kita itu merasa sudah terjamin oleh Allah. Tidak takut dengan siapa-siapa, walaupun sekarang semua kondisi dunia sedang carut marut ya. Dia nggak khawatir selagi dia selalu bersama Allah. Itu. Selalu berlindung kepada Allah. Tapi bukan berarti berserah diri total, nggak berusaha, bukan begitu. Allah juga membenci hambanya yang tidak berusaha. Allah suka dengan hambanya yang berusaha, baru setelah itu bertawakal kepada Allah. Gitu apa itu? Jadi ketika kita mau sholat, dianjurkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau sebelum baca Al-Fatihah. Ya, dianjurkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan lirih ya, tidak dengan keras. Kemudian selanjutnya bacaan Bismillahirrahmanirrahim ya. Bahasaan Arabnya kita baca dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian setelah itu artinya. Bismillahi, dengan nama Allah. Ar-Rahmani, yang maha pengasih. Ar-Rahimi, yang maha penyayang. Ya.
Kita sudah tahu nih, kita ucapkan itu dengan lisan dan hayati dengan akal pikiran, ya. Dalami dengan hati kita. Setelah itu apa? Perlu ditadaburi. Nah, pentadaburan itu Bapak Ibu, ini dilakukan di luar sholat, ya. Jadi nanti kita akan latihan insya Allah setiap hari ada rekaman sekitar 2 menit. Silakan didengarkan dan diulang-ulang Bapak Ibu. Jangan cuma sekali, diulang-ulang sambil kemudian dipraktekkan, praktek sendiri coba. Ya, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hadirkan artinya, hadirkan jiwa kita, hadirkan Allah, seolah-olah kita sedang berbincang-bincang dengan Allah, sedang ngobrol dengan Allah. Ya, kemudian setelah itu dengarkan penjabarannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih, Engkaulah yang Maha Penyayang. Kasih sayangmu memberikan aku kehidupan, memberikan aku umur, makanan, ya, nikmat yang tidak terhingga, air, udara, cahaya, ya, pikiran, perasaan, nikmat yang begitu banyak, ya. Saya bisa berdiri, bisa sholat, bisa mengucapkan, mendengar, melihat, itu karena nikmat Allah, karena Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah yang sangat besar, melebihi segala nikmat, ya, kebaikan orang-orang, bahkan melebihi kebaikan orang tua kita, ya. Dan nikmat Allah terus mengalir, ya Allah, walaupun kita sering berdosa, walaupun kita sering bermaksiat, walaupun kita suka melanggar, Allah terus memberikan nikmat-nikmat itu. Betapa sayangnya Allah ini. Jadi ketika baca Bismillahirrahmanirrahim itu dalam Bapak Ibu sekalian, dijiwai, dihayati betul arti makna dari Bismillahirrahmanirrahim dan jadikan memori di dalam hati dan pikiran kita. Ya. Sama seperti kita ketika mengucapkan apa? Ya, ucapan tertentu, tapi kalau nggak dijiwai ya nggak ada rasanya. Semua kita ucapkan aku cinta kepadamu, ya. Kalau biasa saja dari lisan ya nggak ada rasanya. Tapi kalau dia keluarkan dari dalam hati, masya Allah, ya, masya Allah, apa namanya, dia akan merasakan apa namanya, nikmat yang sangat luar biasa, ya. Jadi kalau bisa pun semua bacaan-bacaan sholat, bacaan-bacaan zikir, subhanallah, subhanallah, jadikan Allah sebagai lawan bicara kita. Jadikan Allah sebagai, ya, teman untuk kita ngobrol, teman kita untuk curhat, ya, teman untuk bercengkerama. Ya, apalagi kita kalau mau ngapa-ngapain perlu baca Bismillahirrahmanirrahim agar selalu disertai Allah. Setiap pekerjaan kita, setiap aktivitas kita selalu dibersamai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini juga sama. Arabnya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu sambil kita menghadirkan artinya Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah, bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam. Ya Allah, Engkaulah yang maha terpuji, Engkaulah yang mengatur seluruh alam, mengurus semuanya termasuk diri saya, ya, yang menjadikan saya bisa, ya, besar sampai sekarang, memiliki ini, memiliki itu, memiliki ilmu, jabatan dan lain sebagainya. Engkaulah yang memberikan itu semuanya. Maka segala pujian untukmu ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha baik, maha mulia, maha agung. Terima kasih ya Allah. Ya, artinya di sini adalah kata kuncinya apa? Mulia dan terima kasih. Kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kata kuncinya adalah mulia,
ya, Allah itu maha mulia. Alhamdulillah, pujian Rabbil alamin, ya, yang mengatur segala alam semesta. Ya, dan kita mengucapkan penuh dengan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, ini kita cukupkan untuk tadaburnya. Kita kasih waktu sekitar 15 menit ya bagi yang mau bertanya, agar nanti ke depannya saya juga bisa lebih mengarahkan ya, bagaimana agar kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu khusyuk di dalam sholat ya, agar kita bisa betul-betul menjiwainya gitu. Baik, silakan yang mau yang bertanya. Ibu Ida, silakan Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Salam silaturahmi buat ibu semuanya. Ya. Semoga Allah membersamai kita dalam bertalabul ilmi. Gini Ustadz, terkait dengan kehusuan ya, kehusuan dalam sholat. Ketika doa iftitah ya atau takbiratul ihram, kita berusaha untuk melakukan khusyuan ya, di situ bisa kita lakukan. Tapi ketika kita sujud itu ada kadang terasa ada keluar kentut gitu ya, tapi enggak gitu. Nah itu kan berarti setan sudah mulai mempengaruhi kehusuan dalam sholat kita. Nah, untuk mengembalikan kehusuan dari rasa was-was itu harus bagaimana gitu, Ustaz? Terima kasih. Jadi ketika sholat itu terasa kentut. Kayak ada kentut gitu. Padahal Ya, enggak. ada kentut, padahal enggak ya. Memang ada hadisnya ya. Ketika kita udah berwudu itu setan itu terkadang mengganggu kita, seolah-olah ada sesuatu yang keluar ya. Nah, maka kata Nabi, selagi tidak ada bau, tidak ada suara, maka lanjutkan. Ya, maka ditangkis saja itu godaan-godaan setan. Jangan dihiraukan gitu. Ya, jangan dihiraukan. Terus yakin bahwa kita dalam kondisi berwudu begitu. Ya, kalau seumpama di dalam sholat ya bisa kita dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan kepada Allah. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan tadabbur kita ya, dan kita hayati betul ya Allah, saya itu lemah ya Allah. Hadir pikiran-pikiran seperti itu karena memang saya lemah ya Allah. Karena itulah saya berlindung kepadamu ya Allah. Begitu ya. Jadi betul-betul ma'rifatul insan dan ma'rifatullah. Kita mengenal diri kita yang lemah sebagai manusia dan mengenal Allah betul-betul sebagai Tuhan yang kuasa, yang maha besar, yang maha hebat begitu. Baik. Jelas, Bu? Ya, syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Saya Ustadz, Ya, silakan Bu. ini masalah akhir-akhir ini Ustadz ya, karena banyak persoalan yang harus saya selesaikan gitu Ustadz. Itu sholat jadi semakin nggak khusyuk, kenapa Ustadz ya? Jadi Ya, ke bawah aja memikirkan masalah itu gitu, bagaimana menyelesaikannya, menguraikannya gitu. Jadi ya. jadi ya itu akhirnya jadi nggak khusyuk gitu. Jadi tahu-tahu sholat itu selesai gitu aja Ustadz. Ya, semua orang pasti punya masalah. Ya. Semua orang punya masalah. Tugas kita sebagai seorang manusia ya berusaha semampu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang benar, dengan cara yang ditunjukkan oleh agama. Setelah itu kita bertawakal. Kita yakin
bahwa tidak ada yang menyelesaikan urusan itu kecuali Allah. Karena kalau kita menyerahkan urusan-urusan kepada diri kita saja, mengandalkan diri kita saja, itu nggak bisa. Itu akan membuat orang itu stres, akan membuat orang itu tertekan, ya, sehingga banyak orang yang bunuh diri. Kenapa? Karena menganggap bahwa urusan-urusan itu, ya, dia yang menanggung, ya, padahal tidak. Kita memang ya diwajibkan untuk berusaha, tetapi kita tidak diwajibkan untuk hasilnya. Hasil itu diserahkan kepada Allah. Makanya kan Imam Ibnu Athaillah mengatakan arih nafsaka minat tadbir fama qoma bihi ghairuka la taqum bihi li nafsika. Rehatkanlah dirimu dari kepengurusan, ya. Apa yang dikerjakan oleh yang lain jangan kamu kerjakan. Artinya apa? Mengatur alam semesta ini itu pekerjaan Allah, ya. Itu tugas Allah. Mengatur hasilnya itu Allah tugasnya. Maka jangan pusing dengan hasilnya, ya. Kita tinggal melakukan sesuai prosedurnya, gitu ya. Lakukan aja sesuai prosedurnya, sesuai SOP-nya seperti apa. Udah, kita nggak bisa ya sudah nggak bisa, ya. Yang penting kita usaha mencari. Kita minta bantuan orang, silakan minta bantuan orang. Usaha sudah selesai. Selanjutnya kita nggak mampu ya sudah, ya. Kalau kita mengandalkan diri kita, maka kita akan tertekan, stres, gitu ya. Ya, tugas kita ibadah dengan sebaik-baiknya. Tugas kita ibadah dengan sebaik-baiknya. Makanya kan ada sebuah hadis, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma a'ta as-sa'ilun atau kama qala. Barang siapa yang ya tersibukkan dengan mengingatku, dengan berzikir kepadaku, dengan Al-Qur'an atau dengan sholat, gitu ya. Dia melakukan dengan maksimal, ya, sampai terlupakan, sampai terluputkan untuk minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka Allah akan beri yang terbaik, gitu ya. Apalagi kalau kita minta, gitu ya. Yang penting jangan lupa kewajiban kita kepada Allah, lakukan dengan sebaik-baiknya, maka janji Allah, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita, ya. Serahkan aja urusan itu kepada Allah. Mungkin nanti Allah akan kasih jalan dari arah yang tidak diduga. Akal pikiran kita kan terbatas, ya. Kita mengira solusinya cuma satu ini, ternyata kok enggak, gitu ya. Nah, hanya dengan perbaiki sholat kita dengan sebaik-baiknya, juga dengan memperbanyak berzikir, ya, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat. Insya Allah akan Allah turunkan pertolongan kepada kita semuanya. Jangan terlalu memaksa membebankan kita, ya, yang bukan kemampuan kita. Mengedipkan mata saja itu bukan kemampuan kita, Bapak Ibu. Itu Allah yang memampukan, ya. Kalau kita sombong, wah saya bisa ngedipin mata, oh gimana nggak bisa. Kalau Allah berkehendak nggak bisa tuh. Membalikan telapak tangan saja, itu kalau kita sendiri yang disandarkan kepada diri kita nggak bisa. Tapi karena terbiasa kayak gini kan seolah-olah kita yang membalikan. Yang membalikan itu Allah, ya. Itu Allah. Sekecil itu saja kita nggak bisa, apalagi urusan-urusan yang besar. Itu makanya seorang mukmin itu, ya, berbeda dengan orang-orang kafir dilihat dari tawakalnya kepada Allah. Kita punya Allah, kalau mereka mungkin tidak punya, ya. Ya, baik. Jelas, Bu? Ya, silakan Bu Fari, ya. Bu atau Pak ini? Bu. Ibu. Ibu Fari, silakan. Iya, syukuran Ustadz waktunya. Bismillah. Yang mau ditanyakan gini Ustadz, pada saat kita membaca Al-Fatihah, misalnya udah sampai ayat ke-5 atau ke-6 gitu kan, kemudian merasakan
nggak husuk, maksudnya nggak husuk tuh kita nggak menjiwai dari Bismillah sampai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah itu kita nggak menjiwai. Jadi kita saya ulangi gitu biasanya. Saya ulangi Ar-Rahmanir-Rahim. Saya ulangi karena padahal udah sampai ayat 5 tadi. Saya kembali lagi ke Ar-Rahmanir-Rahim untuk menjiwainya gitu kan. Nah, boleh nggak seperti itu gitu? Saya ulangi dari ayat ke beberapa ayat ke belakang. Itu Iya. pertanyaan pertama Ustadz. Kedua gini, saya pernah mendengar dari Ustadz Adi Hidayat itu pada saat iya karena Abu dua iya karena stain itu urusan dari ayat itu sampai selesai itu urusannya bahwa Allah itu akan mengabulkan urusan ini, Allah mengabulkan permintaan hambanya gitu ya. Jadi pada saat iya karena Abu tuh saya memasukkan ini apa keinginan saya gitu kan, maksudnya apa mohon dikabulkan sama Allah gitu. Jadi pada saat ya, bacaannya Al-Fatihah, tapi saya membayangkan misalnya pengen anak saya hamil gitu, saya bayangkan dia hamil gitu kan, sambil ya Allah itu anak saya ini misalnya Nisa, mohon ya Allah biar bisa mengandung, bisa hamil kayak gitu gitu Ustaz. Kadang-kadang karena kata Ustaz Aden bisa memasukkan itu, makanya saya suka suka gitu, suka memasukkan apa yang keinginan saya gitu, yang saya ingin dikabulkan Allah itu saya masukkan, tapi bacaan tetap sampai habis gitu, sampai Ya, amin gitu gitu. Nah gitu gimana Ustaz, mohon petunjuknya Ustaz. Makasih, ya. assalamualaikum. Tentang tadi mengulang bacaan Al-Fatihah ya. Ya. Sebenarnya tidak boleh kita mengulang-ulang ya. Kalau tidak ada hajat apa-apa, tidak ada kebutuhan apa-apa. Makanya latihan tadabbur sholat ini dilakukan di luar sholat. Makanya Ya. panjang kan. Dilakukan di luar sholat untuk merekam, untuk menanamkan ya. Menanamkan bacaan itu pada hati dan pikiran kita agar kita bisa munculkan ketika dalam sholat. Tadi saya kan berceramah tentang ini Allahu Akbar panjang lebar. Harapannya nanti ketika sholat itu dihadirkan ketika Allahu Akbar itu, ya. Nah, karena sudah tertanam. Dan itu tidak cukup sekali, dua kali, berkali-kali didengar terus, dibaca, dilatih, diulang-ulang terus, gitu ya, pelan-pelan. Jangan jangan terburu-buru, harus sabar, gitu. Harus bersyukur walaupun mungkin belum dapat, gitu ya. Nah, jadi kalau bisa itu di luar sholat diulang-ulang, baru nanti ketika sholat bisa mentadaburi itu, ya. Ya. Kemudian selanjutnya ketika sholat itu memang ada sebuah hadis qudsi ya. Al-Fatihah itu dibagi menjadi dua, ya. Dan ketika membaca Al-Fatihah itu Allah merespon bacaan hambanya, ya. Jadi ketika kita sholat itu kita sedang berbincang-bincang dengan Allah. Makanya pakailah redaksi orang kedua, pihak kedua. Pakailah Allah, ya Allah. Dengan ya Allah itu kita sedang ngajak ngobrol dengan Allah. Nah kalau kita lihat redaksi bacaan sholat tidak semuanya itu menjadikan Allah pihak kedua, sehingga terkadang kita itu ngelantur pikirannya kemana-mana. Tidak, seolah-olah tidak sedang berbincang-bincang dengan Allah. Padahal sholat kan munajat. Munajat itu berbincang-bincang. Gitu. Nah maka jadikan Allah pihak kedua. Ya Allah, Engkaulah yang maha terpuji. Ya Allah, Engkaulah yang maha baik. Ya Allah, Engkaulah yang maha kuasa. Sedangkan kami hamba yang lemah, hamba yang kotor, hamba yang hina, hamba yang tidak berdaya. Ya Allah, kami mengharap ampunanmu, kami mengharap pertolonganmu, ya. Nah, makanya ketika baca Al-Fatihah dijiwai kita memang sedang berbincang-bincang dengan Allah, hadirkan Allah. Nah, lalu ketika membaca iyyaka, memang itu di hadis itu dianjurkan kita minta, silakan. Di dalam sholat tadi, dalam tadabbur kita sambil minta boleh, silakan. Tapi jangan pakai bahasa selain bahasa Arab. Ya, minta dalam hati begitulah. Ya. Minta dalam hati kita, ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah, ya Allah, hanya Engkau yang kami minta, karena kami yakin hanya Engkau yang sanggup mengabulkan permintaan kami, ya. Hanya Engkau yang sanggup merubah kondisi kami menjadi lebih baik, gitu ya. Jadi betul-betul aplikasikan Bapak Ibu di dalam sholat segala bacaan-bacaan sholat yang penuh dengan kebaikan-kebaikan.
kan? Kalau kita aplikasikan, otomatis nanti dalam kehidupan sehari-hari pun aplikasikan juga. Karena sebenarnya sholat itu kan hanya sebagai pemantik ya, sebagai pendorong agar seluruh waktu kita 24 jam diisi dengan apa kebaikan-kebaikan, tadabbur bacaan sholat. Agar di luar sholat kita juga merasakan betul kita itu seorang hamba, seorang budak ya, yang tidak berdaya. Jangan di dalam sholat saja gitu. Di luar sholat pun kita aplikasikan betul. Kita yakin bahwa hanya Allah lah yang maha besar, hanya Allah lah yang bisa merubah kondisi kita. Sehingga di luar sholat dia pun menjaga akhlaknya. Tidak berani dia berbohong, tidak berani dia curang, tidak berani dia mendolimi orang lain. Karena yakin Allah yang maha kuasa, Allah yang maha menyiksa, mengadab, dan seterusnya. Begitu, Bu. Jadi boleh, silakan Bu ya. Silakan minta. Ustaz. Ya. Silakan Ibu Leli. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana mengatasi rasa kantuk gitu ya? Yang keras Bu, kurang keras. Bagaimana mengatasi kantuk sementara kita harus sholat gitu? Ya. Waktunya sudah waktu sholat, kemudian waktunya katakanlah sempit, tapi kita mengantuk yang luar biasa. Bagaimana itu mengatasinya? Terima Tidur kasih. dulu. Dulu itu sahabat apa istri Nabi siapa saya lupa, Aisyah atau Hafsah ya. Sholat ya, sholat malam itu terkantuk-kantuk sampai bikin tali ya, antar satu tiang dengan tiang yang lain bikin tali. Nah, paginya Nabi ngelihat ini tali siapa ini? Ya. Ini tali siapa ini? Kok ada di masjid? Nah, ini talinya ini Hafsah atau Sayyidah Aisyah saya lupa ya. Kenapa? Oh, karena tadi malam ngantuk sholat biar nggak jatuh atau apa. Nah, terus Nabi menyarankan kalau ngantuk tidur dulu, ya tidur dulu dan menghadaplah kepada Allah dalam kondisi yang fresh, dalam kondisi yang semangat, dalam kondisi yang siap, jangan dalam kondisi kan ngantuk begitu ya. Jadi kita istirahat dulu, baru setelah sudah ini baru sholat gitu. Ya, kecuali kalau ngantuknya biasa gitu, masih bisa di ini nggak lanjut sholat aja dulu baru tidur. Tapi kalau udah nggak bisa ya tidur aja sejenak berapa menit baru sholat. Baik. Wallahu alam. Jelas Bu? Ya Ustaz, terima kasih. Ya. Ada lagi? Satu lagi ya. Ini alhamdulillah sudah jam 8. Ya, Ibu Jusma silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya bukan bertanya Ustaz, tapi minta ditampilkan lagi tadi itu Ustaz. Tadi kan sholat khusyuk, pentingnya sholat khusyuk itu nomor satu adalah Allah itu perintah Allah menyuruh kita sholat khusyuk itu Ustaz ya. Perintah Allah nomor satu. Yang nomor duanya tadi saya kurang apa Ustaz? Tolong ditampilkan lagi di slide-nya itu. Ya, amal pertama yang dihisab, yang ditanya oleh Allah. Yang ketiganya Ustaz? Yang ketiganya 60 tahun ditolak sholatnya. Ini ada orang yang 60 tahun ditolak sholatnya. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Kita masih ada 3 pertemuan lagi dan insya Allah Bapak Ibu setiap hari atau 2 hari sekali kita akan kirim latihan ya, latihan. Jadi perlu dibiasakan ya. Jadi latihan sholat itu khusyuk dalam sholat itu perlu pembiasaan. Makanya sholat tiap hari akan kita biasakan Bapak Ibu untuk membaca dan menyimak dan praktek bagaimana mentadaburi bacaan sholat. Ya, kita rekam di dalam hati dan pikiran kita dan nanti di dalam sholat kita bawa, kita aplikasikan, kita terapkan gitu ya.
santai saja, jangan terlalu kaku, jangan terlalu harus begini harus begitu, enggak. Yang penting ya bisa menghadirkan bacaan-bacaan sholat, bisa menyadari kelemahan kita, menyadari kekuasaan dan maha besaran Allah. Ya. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.